Seger, Masya Allah ya, dalam keadaan puasa kayak gini, nunggu maghrib Ustaz. Iya. Ustaz, saya sering banget Ustaz. Saya punya adik umurnya 4 tahun, 5 tahunan. Ya. Nah, kalau mau sholat, boleh sholat asal dikasih es krim katanya. Nah ini mau saya sedikit dilatih untuk puasa. Boleh puasa setengah hari, nanti saya kasih ini. Nah, itu kalau dibiasakan seperti itu gimana Ustaz? Atau ada batasannya nggak kiranya untuk memberikan reward kepada anak dalam usia berapa tahun? Jadi kalau edukasi reward untuk sebuah amal ibadah itu di dalam Islam memang diperbolehkan. Konsepsinya memang seperti itu, dan Allah kan sudah menganjurkan dengan sebuah kata ikhlas, di mana dengan kata ikhlas itu para ulama akhirnya membagi ikhlas itu kan 3 kategori yang sifatnya tahapan-tahapan. Kata Allah kan banyak beberapa firman Allah terkait dengan janji-janji Allah yang sifatnya tampak. Contoh, ya kita melakukan salat duha, janji Allah melalui lisan Rasulullah nanti akan dapat kemudahan untuk dapat materi. Dan materi kan sifatnya tampak. Ya. Sedekah dapat 700 kali lipat. Dan janji-janji Allah yang semuanya itu terjanjikan sifatnya tampak. Tapi ini kan ikhlas yang paling bawah. Nanti ada ikhlas yang tahapan kedua, itu janji Allah yang gaib, yang tidak tampak. Iya. Ya misalnya dalam puasa tadi, barang siapa yang melakukan ini akan dapat ampunan Allah, akan dapat rahmatnya Allah, akan dapat surganya Allah. Ini kan sesuatu yang tidak tampak. Iya. Tahapan yang kedua. Tapi nanti ada tahapan yang paling tinggi dari sebuah makna ikhlas itu adalah sudah mengawali sesuatu tanpa hitung-hitungan. Tanpa sebuah harapan yang sifatnya tampak ataupun tidak tampak. Bukan urusan materi lagi, bukan urusan ampunan dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang paling atas. Iya. Nah, tapi coba kita ambil hikmah yang poin yang pertama dulu, ikhlas tadi itu. Apa itu? Adanya sesuatu janji Allah yang sifatnya tampak. Dan banyak hamba Allah yang terinspirasi dan termotivasi dari yang tampak itu. Iya. Nah, ini yang kita sebut dengan sebuah reward untuk mengajarkan sebuah amal ibadah. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Nah, apalagi ini untuk anak kecil yang secara logikanya Mas Rifai, secara akalnya itu lagi tumbuh-tumbuhnya, kan akil balik ya. Nah, sesuatu yang terkait dengan akil maka harus jelas visualnya, tampak, objektif, empirik kalau bahasa kita itu, dan itu yang membuat mereka termotivasi. Maka boleh kalau anak-anak usia akil balik, pra-akil balik itu kemudian diberikan motivasi untuk beribadah, berpuasa dengan memberikan reward. Karena memang itu adalah potensi dakwah yang sesuai dengan fitrahnya anak. Boleh dikasih reward. Dan itu memang sesuai dengan konsep Allah dan Rasulullah kepada hamba dan umat. Baik, berarti itu tidak menjadikan anak itu candu terhadap reward kemudian tidak ikhlas. Atau ada batasan tertentu ketika anak sudah tidak membutuhkan reward lagi? Nah, maka ya tentunya ada batasan-batasan tertentu. Salah satunya itu kategori tadi itu ya, kategori ikhlas paling bawah kan mengharap sesuatu yang sifatnya tampak. Iya. Ya. Tapi kan ini tetap Allah yang menjanjikan ya. Allah yang menjanjikan. Maka kita naikkan level yang kedua. Apa itu? Rewardnya sesuatu yang tidak tampak. Ya, rewardnya sesuatu yang tidak tampak. Maka kalau tadi mengatakan, oh, ayo kita puasa, nanti setelah buka puasa dapat es krim loh, gitu. Dan ini kan masih tahapannya, oh jam 12 dulu puasanya. Nanti kemudian sampai maghrib ada tahapan-tahapannya. Bahkan nanti diberikan tahapan, kakak sudah nyiapin hadiah loh untuk kamu. Loh apa itu kak hadiahnya? Rahasia. Hadiahnya saat ini masih gaib, belum tampak, nggak kelihatan. Tapi yakin yang nggak kelihatan, yang nggak tampak ini pasti keren. Kalau nggak percaya, lakukan. Ini kan bahasa untuk memperkenalkan tentang hal-hal yang tidak tampak dulu. Meskipun nanti harus kita tampakkan. Tapi kan Allah juga seperti itu. Sesungguhnya Allah itu janjinya benar, ya kan? Dan kita meyakini innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi nanti suatu saat pasti akan Allah wujudkan kan. Nah, untuk mengedukasi anak-anak yang seperti ini, memang harus ada batasannya yang tampak itu. Nah, naikkan pada tahapan yang kedua dengan memberikan stimulan atau pemicunya
dengan sesuatu wacana-wacana yang tidak tampak. Agar mereka tertrigger melakukan kebaikan-kebaikan itu ya sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus kita paksakan. Seperti itu. Itu bagi keluarga, Ustaz, bagi anak-anak kecil. Nah, kalau self reward ini untuk diri sendiri yang misalkan teman-teman muda umur 20-an gitu kan. Itu bagus nggak, baik nggak ditanamkan reward atau punishment ketika pas Ramadan? Saya tahajud sekian rakaat, wah saya tidak mencapai target, maka saya harus kayak gini. Kira-kira gimana, Ustaz? Itu diperbolehkan. Diperbolehkan juga. Ya, karena konsepsi di dalam Islam kan ada istilah 1 rasa takut dan 2 rasa harap. Al-khauf war roja. Iya. Sesuatu yang diawali takut, maka itu adalah memunculkan sebuah paksaan. Oh, baik. Ya kan? Identiknya takut itu kan kita akhirnya terpaksa. Iya. Itu kata-kata takut dengan kata terpaksa ibaratnya satu produk lah gitu ya, satu proses dan progres. Maka ketika ada istilah khauf war roja, sebenarnya khauf ini adalah untuk kita mau memaksakan diri. Mengapa? Karena kita posisinya sudah bisa berpikir tentang kebenaran dan kita sudah bisa berpikir tentang kebaikan. Secara logika kalau kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang baik, seharusnya kan kita langsung on ke sana. Tapi gara-gara anak muda ini sukanya bebas, maka ada harus sesuatu yang membuat dia itu terpaksa untuk melakukan menuju kepada kebenaran kebaikan dia. Contoh gini, kalau ditanya secara logika anak muda, Mas, suka yang gratis enggak? Suka. Suka yang sejuk enggak? Suka. Suka yang berpahala enggak? Suka. Suka yang bersih enggak? Suka. Padahal kan ini semuanya di masjid. Tapi menariknya ketika logikanya ke sana, mereka ke sana. Maksudnya menjauhi masjid. Betul. Tapi kan logikanya kan seharusnya ke sana. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang aneh di sini, ada yang miss. Dia tahu yang baik, dia tahu yang benar, tapi dia tidak mau ke sana. Nah, supaya ke sana maka harus dipaksa. Baik. Nah, caranya paling enak memang dari diri sendiri. Kenapa? Sering saya memberikan analogi, yang namanya telur itu akan pecah paling enak dari dalam, supaya muncul kesadaran diri, menjadi kehidupan. Adanya anak ayam. Tapi kalau telur itu pecah dari luar, maka ya sebuah kematian, sebuah ya telur ceplok. Yang hanya dinikmati sudah selesai itu hilang sesaat. Jadi perlu adanya sebuah ya reward dan punishment dari dalam diri. Oh, baik. Apalagi di bulan Ramadan, maka perlunya sebuah ya memaksimalkan kebaikan-kebaikan, kondisi, keadaan, situasi yang Ramadan ini semuanya banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan. Baik. Di luar Ramadan, ya sebuah lingkungan yang positif pasti akan mulai berkurang. Betul. Maka pesan kami kepada teman-teman muda, manfaatkan lingkungan yang sudah positif ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masjid semakin ramai, banyak orang membaca Quran, padahal dulunya enggak. Panti asuhan yang biasanya sepi, sekarang bahkan overload undangan-undangan. Mereka yang tidak biasa ngimami, sekarang jadi imam. Iya. Minimal kalau tarawih di rumah, kan nanti ngimami gitu ya kan. Iya. Padahal nggak biasa imam. Tapi antum nggak paham ini kan dalam rumah ini ya. Biasanya suami. Dan lain sebagainya. Maka manfaatkan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah sajikan di bulan Ramadan. Baik. Gitu. Dengan self memberikan reward ataupun memberikan punishment dalam diri. Gitu Mas. Allah. Kita siap-siap ini ya. Mau buka di mana Ustaz sekarang? Ya, Hari ini. ya kita mau ada agenda keluarganya. Barakallahu fikum.